Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Anak-anak, untuk memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa dahulu agar kita mendapatkan keberkahan dalam mencari ilmu. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, tidak terasa, sekarang kita sudah memasuki ke tema 5 wirausaha, subtema 2 yaitu usaha di sekitarku, dan kita masuk ke PB 1. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu sebagai berikut. Untuk memulai pelajaran hari ini, amatilah kegiatan wirausaha berikut. Setelah mengamati gambar, mari kita coba jawab pertanyaan berikut. Kegiatan wirausaha apa saja yang terdapat pada gambar di atas? Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya, sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Dengan demikian, posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN yaitu Indonesia mengirimkan barang dagangan atau komoditas ke luar negeri, dan Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Disebut apakah ini? Nah, ini disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Berikut adalah contoh kegiatan ekspor. Silahkan kalian baca teks berikut ini. Berikut adalah contoh kegiatan ekspor kedua. Silahkan kalian baca teks berikut ini. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, silahkan kalian buat laporan posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang berupa komoditas ekspor impor Indonesia dalam lingkup ASEAN. LKPD dibagikan melalui WA Group dan silahkan kalian kumpulkan melalui WA Group. Mengenai ekspor dan impor, banyak sekali barang-barang yang diekspor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, peniti diimpor dari Cina loh anak-anak. Nah, bagaimana ya apabila peniti didekatkan dengan magnet? Apa yang akan terjadi? Benda di sekitar kita ada yang bisa ditarik oleh magnet dan ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Mari kita simak penjelasan berikut. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Benda ini biasanya terbuat dari logam besi atau baja. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet.
Biasanya benda non-magnetis ini tidak mengandung logam. Mari perhatikan benda-benda berikut ini. Pensil, peniti, penghapus, klip kertas, sisir plastik, gunting, penggaris, daun, karet, paku, batu, dan cermin. Bagaimana apabila benda-benda ini didekatkan dengan magnet? Apa yang akan terjadi? Apakah benda-benda tersebut dapat ditarik oleh magnet atau tidak dapat ditarik oleh magnet? Silahkan prediksikan. Untuk membuktikan prediksi kalian, silakan kalian lakukan percobaan berikut. Berikut adalah LKPD yang akan Bapak bagikan melalui WA Group. Dalam melakukan percobaan ini, kalian bisa berdiskusi dengan teman yang lain. Tahukah kalian, benda-benda yang kalian tadi amati seperti pensil, peniti, klip, penghapus, sisir, gunting, karet, cermin, dan paku adalah barang-barang yang diproduksi di pabrik. Banyak sekali pekerja di sana. Adakah orang tua atau saudara kalian yang bekerja di pabrik? Bagaimana cara melamarnya? Perlu kita ketahui, salah satu persyaratan yang dilampirkan untuk melamar pekerjaan di pabrik yaitu mengisi daftar riwayat hidup. Apakah daftar riwayat hidup itu? Mari kita simak penjelasannya. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Daftar riwayat hidup dibuat untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Misalnya, untuk mendaftarkan diri ikut lomba, menjadi anggota tim pengurus kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Daftar riwayat hidup dapat dibuat dalam bentuk isian dan cerita atau narasi. Untuk membuat daftar riwayat hidup, diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Berikut adalah contoh daftar riwayat hidup isian. Silahkan perhatikan. Dan berikut adalah contoh daftar riwayat hidup narasi. Silahkan perhatikan. Setelah memperhatikan dua contoh tersebut, mari kita membuat teks riwayat hidup. Isilah daftar riwayat hidup sesuai dengan data diri masing-masing. Kemudian, ubahlah ke dalam bentuk narasi. Ini tertuang pada LKPD yang akan Bapak bagikan di WA Group. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran pada hari ini. Apa yang sudah kalian dapatkan? Apa yang sudah kalian pelajari? Betul sekali. Pertama, kalian mempelajari peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Yang kedua, kalian mempelajari apa itu benda magnetis dan benda non-magnetis. Dan yang ketiga, kalian mempelajari apa itu teks riwayat hidup dan cara membuatnya. Dan jangan lupa kalian juga harus mengerjakan tugas-tugas yang Bapak bagikan melalui WA Group. Kalian bisa diskusikan tugas-tugas yang Bapak berikan dengan teman-teman kalian. Nah, selain itu juga ada soal-soal evaluasi untuk menguji pemahaman kalian tentang pembelajaran kali ini yang Bapak bagikan melalui aplikasi Quizzes. Selamat mengerjakan. Ingat, kita tidak akan pernah bisa kalau kita tidak pernah mau untuk berusaha. Jadi kalian harus semangat dan kalian harus rajin belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.